Ya, pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menerbitkan Permendak nomor 17 tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Permendak nomor 8 tahun 2024 sebagai bentuk deregulasi atas peraturan impor komoditas tekstil dan produk tekstil. Salah satu hal yang diatur dalam regulasi terbaru tersebut, yakni terkait dengan syarat impor komoditas TPT. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut saat ini terdapat aturan khusus yang dibuat secara terpisah untuk impor tekstil dan produk tekstil, yakni aturan khusus impor pakaian jadi serta impor aksesori pakaian jadi. Budi mengatakan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024, dinyatakan bahwa pakaian jadi serta aksesori pakaian jadi bisa diimpor jika memiliki rencana impor, persetujuan impor, pertimbangan teknis, serta kombinasi teknis dari laporan surveyor dan peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak nomor 7 tahun 2024. Namun dengan adanya deregulasi saat ini yang akan diatur dalam Permendak nomor 17 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor TPT, maka impor pakaian jadi dan impor aksesori pakaian jadi hanya bisa diimpor hanya atas persetujuan impor, pertimbangan teknis dan kementerian teknis yang terkait, serta laporan surveyor. Budi pun menegaskan seluruh pengawasan arus masuk produk TPT akan berlangsung di border, yakni di pelabuhan atau bandara. Kalau selama ini tetap ada PI, persetujuan impor, kemudian ditambah LS, kemudian ada Perdijen yang mengatur mengenai pengaturan atau pengendalian impornya, tapi sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS. Semua untuk tekstil, produk tekstil dan pakaian jadi ini pengawasannya di border ya. Budi menambahkan untuk komoditas TPT berupa tekstil motif batik dan barang tekstil sudah jadi lainnya akan tetap membutuhkan persetujuan impor berdasarkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian dan laporan surveyor. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, masa depan industri tekstil pasca deregulasi impor. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Halo Pak Redma, apa kabar? Baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Pak Ahmad Nur Hidayat, beliau adalah Ekonom UPN Veteran Jakarta. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Ya, halo? Masih di mute sepertinya. Kabar baik Mas Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Redma, review dari Anda dan juga update seperti apa perkembangan terkini dari industri TPT nasional hingga saat ini. Kalau posisinya saat ini masih sama aja dengan beberapa bulan yang lalu ya. Utilisasi rata-rata masih 45% gitu ya. Cuman yang mungkin yang agak sedikit berubah adalah per bulan kemarin itu neraca perdagangan kita jadi defisit yang resmi ya. Jadi yang ekspor dan impor tercatat itu defisit gitu. Ini pertama kali mungkin dalam berapa tahun ya. Memang sebetulnya defisit kalau kita hitung dengan yang ilegal, tapi kalau yang legalnya kalau sekarang saja sudah posisi defisit karena ekspornya juga sedikit terkoreksi ya, terutama ekspor ke Amerika. Baik, tapi kalau kita lihat sejumlah pihak juga mengkhawatirkan bahwa membanjirnya produk impor ini termasuk impor produk TPT akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat ini karena memang banyak negara yang mengalihkan tujuan ekspor dari Amerika Serikat ke sejumlah negara alternatif termasuk Indonesia. Apakah Anda melihat memang ini akhirnya yang membuat ya tekanan terhadap industri TPT di dalam negeri masih sangat kuat hingga saat ini, Pak Redma? Ya itu sangat-sangat betul Mas. Jadi memang importnya juga ada kenaikan. Kita masih bicara yang legal ya. Importnya agak ada kenaikan, ekspornya turun. Jadi neracanya sudah defisit. Memang ini kelihatannya kenaikan impor ini dikarenakan memang kemarin resiprokal tarifnya memang belum berlaku, tapi sudah ada kenaikan sebelumnya kan 10%, terus juga Amerika sebelum tarif Trump pun juga sudah melakukan banyak restriksi untuk produk-produk dari
Cina ya, mulai dari anti dumping, safeguard gitu ya, terus ngasih kuota gitu. Jadi memang restriksi ke Amerika Serikat ini terlebih juga kalau lihat kita ke Eropa banyak secara geopolitik juga ada perang gitu. Jadi memang Cina ini juga punya kesulitan untuk melakukan ekspor. Jadi mau nggak mau mereka harus jual ke Indonesia. Dan itu pun kelihatannya belum cukup. Jadi kalau kelihatan sekarang Cina posisinya industri tekstilnya juga sedang dalam posisi was-was gitu ya, karena barang mereka sangat-sangat banyak dan Indonesia sudah dibanjiri, tetap aja barang mereka tetap banyak, Mas. Oke. Nah, Pak Ahmad Nur Hidayat, menurut Anda bagaimana begitu dengan kondisi sektor manufaktur Indonesia ya, dengan kondisi saat ini begitu, kemudian adanya tarif resiprokal, kemudian juga bagaimana upaya pemerintah untuk membentengi industri dalam negeri dengan safeguard dan lain-lain, menurut Anda sudah cukup optimalkah atau memang perlu ada aturan ataupun ya benefit ataupun aturan baru lain begitu saat ini? Ya, kalau melihat kondisi ekosistem industri TPT ya, memang Ya. benar tadi kata Pak Retma bahwa tekanan teman-teman di industri TPT ini udah sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat neraca yang tadi disebutkan, ternyata impornya sudah lebih besar daripada ekspor. Ini kan sebenarnya kita sudah quote on quote itu sudah defisit untuk tekstil. Padahal industri tekstil di Indonesia adalah jenisnya adalah padat karya. Banyak warga negara Indonesia yang mempertahankan hidupnya itu melalui bekerja di sektor ini. Dan ini tentunya membuat tekanan berat ya buat pengusaha, apakah mereka akan tetap mempekerjakan karyawannya atau melakukan layoff yang sifatnya sekaligus ataupun bertahap. Dan ini adalah question mark buat para pengusaha hari ini. Dan apa perubahan Permendak ya, secara spiritnya adalah sebetulnya sinyal yang digunakan itu agak membingungkan karena spiritnya harusnya melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri, tetapi dengan menggunakan bahasa deregulasi itu seolah-olah itu membuat satu liberalisasi perdagangan, artinya membuka impor sebesar-besarnya. Tetapi let's say kita lihat bagaimana substansi dari Permendek yang baru ya. Ini sudah ada berbagai pengaturan-pengaturan, tadi yang disebutkan oleh Mas Pras ya, Chef Gua juga. Ini saya kira kita berharap ini perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha TPT ini bukan sekedar omon-omon ya, tetapi bentuknya satu hal yang pasti memastikan ya mereka memiliki satu keberlangsungan dari usaha. Kalau kita lihat tarif Trump meskipun belum ditetapkan ya, ini masih dalam tahap negosiasi. Reciprocal tarif ini kan sudah membuat tekanan yang tanda kutip ya membuat banyak pesimistis ya di kalangan pengusaha apakah kita bisa menekan atau tidak. Sementara kalau kita masih menggunakan paradigma bahwa Indonesia adalah negara pasar dan kemudian kita membuka pasar dari tekstil dalam luar negeri masuk ke Indonesia, nah tentunya ini menjadi satu ancaman baru buat teman-teman di industri tekstil, Mas Pras.